Selamat malam Bapak Ibu sekalian, juga selamat pagi dan selamat siang bagi Anda yang tinggal di belahan dunia yang lain. Perkenalkan saya, Fiona Wijaya, analis hukum di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Selamat datang dalam webinar internasional seri Literasi Keagamaan Lintas Budaya, memperingati Hari Hak Asasi Manusia Sedunia dengan judul Artikel 18 dalam Perspektif Negara dan Agama. Webinar ini diselenggarakan dalam kerjasama antara Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan Institut Leimena didukung oleh Templeton Religion Trust. Kami dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan Institut Leimena ingin mengucapkan salam hormat kepada Bapak Ibu sekalian seluruh peserta yang ada di Indonesia atau dimanapun Anda berada. Sebagai informasi, ada lebih dari 1.916 peserta dari sekitar 519 kota dari 11 negara yang mendaftar di webinar hari ini. Jumlahnya luar biasa sekali ya Bapak Ibu, ini menunjukkan bahwa topik webinar ini memang sangat menarik dan juga penting. Bapak Ibu sekalian, Indonesia adalah negara hukum yang sejak kelahirannya pada tahun 1945 menjunjung tinggi hak asasi manusia. Sebelum lahirnya Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia atau DUHAM, pada tanggal 10 Desember 1948, Undang-Undang Dasar kita telah lebih dulu memuat prinsip-prinsip dasar HAM yang dapat terlihat baik pada bagian pembukaan maupun batang tubuhnya. Pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia ini kemudian diperkuat dalam konstitusi kita pasca amandemen. Bicara tentang kebebasan beragama dan berkeyakinan, itu pun sudah sejak awal telah menjadi pilar utama bangsa Indonesia. Sejak awal kita bisa melihat pada pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 sudah menjamin kemerdekaan beragama dan beribadat, lalu diperkuat dengan pasal 28E setelah amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Komitmen bangsa Indonesia ini sejalan dengan topik kita pada malam hari ini, yaitu artikel 18 yang terkenal dari DUHAM, di mana dikatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan pikiran, kebebasan hati nurani, dan agama. Nah, Bapak Ibu, dalam rangka peringatan Hari Hak Asasi Manusia Sedunia, Kementerian Hukum dan HAM RI bersama dengan Institut Leimena melalui webinar ini mengundang refleksi dan diskusi terhadap pemahaman dan pelaksanaan artikel 18 dari DUHAM ini, terutama dari perspektif negara dan agama. Karena hubungan negara dan agama dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara yang berlandaskan konstitusi sangat menentukan wujud kebebasan beragama dalam masyarakat yang majemuk. Kemudian untuk memperoleh perbandingan dari negara-negara lain, maka pada webinar malam hari ini, hubungan negara dan agama tersebut dalam kaitan dengan artikel 18 DUHAM juga akan dilihat dalam perspektif global. Webinar ini diharapkan dapat ikut mendorong sinergi antara pendekatan legal oleh pemerintah yang bersifat top-down dan pendekatan kultural oleh para tokoh agama yang bersifat bottom-up. Kemudian webinar ini juga berharap dapat memberikan masukan ke berbagai pihak terkait dalam rangka turut memajukan kebebasan beragama baik di Indonesia maupun di dunia. Bapak Ibu sekalian, kita semua patut bergembira dan pastinya berterima kasih karena pada malam hari ini sudah hadir narasumber-narasumber yang mumpuni untuk membahas topik-topik terkait dengan artikel 18 ini. Yang pertama, kita nanti akan mendengarkan keynote speech dari Bapak Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Profesor Dr. Yasona H. Lauli,
sebagai pembicara kunci akan membahas pandangan negara terhadap upaya melindungi dan memajukan kebebasan beragama sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan artikel 18 DUHAM. Kemudian juga Bapak akan membahas mengenai serta harapan dan sinergi pemerintah, tokoh agama, dan berbagai kalangan dalam upaya tersebut. Kemudian nanti kita akan masuk kepada pembicara-pembicara. Yang pertama akan ada Dr. Pagar Butar-Butar dari Ditjen HAM. Beliau akan berbicara mengenai peran Ditjen HAM dalam pelaksanaan artikel 18 DUHAM dalam perspektif negara dan agama. Khususnya bagaimana peran Ditjen HAM dalam mendorong penyelesaian kasus-kasus terkait kerukunan umat beragama. Kemudian nanti akan ada Ibu Profesor Dr. Siti Ruhaini Zuhayatin dan juga Bapak Pendeta Dr. Jeki Manuputi yang akan sama-sama memberikan perspektif terhadap hal yang sama sebagai para tokoh agama yang telah lama aktif merintis dan mendukung dialog dan kerjasama lintas agama. Kemudian kita akan punya dua pembicara dari luar negeri, yaitu Dr. Katrina Lantos Sweat yang akan memberikan perspektif global terhadap hubungan negara dan agama dalam memajukan kebebasan beragama serta pelajaran yang didapat dari berbagai negara. Dan terakhir pembicara kita adalah Dr. Chris Seipel yang akan menjelaskan konsep covenantal pluralism dan literasi keagamaan lintas budaya serta bagaimana konsep ini dapat menolong kita memahami dan mendukung sinergi pendekatan top down dan bottom up yang tadi kita bahas sebelumnya. Tanpa berpanjang-panjang lagi, mari kita mulai webinar malam hari ini. Untuk itu, pertama-tama kami mempersilakan yang terhormat Bapak Matius Ho, Direktur Eksekutif Institut Leimena, untuk menyampaikan sambutannya. Kepada Pak Matius Ho, kami persilakan. Terima kasih, Bu Moderator, Bu Fiona. Yang terhormat, Bapak Profesor Dr. Yasona Lawli, SHMSC, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Yang terhormat, para anggota Perkumpulan Institut Leimena yang hadir malam hari ini. Saya lihat ada Bapak Profesor Dr. Adrianus Moy, Bapak Theo Sambuaga, dan mohon maaf kalau ada yang terlewat dari daftar pesertanya. Yang terhormat Bapak Dr. Marwarar Siahaan, Senior Fellow Institut Leimena. Yang terhormat para narasumber, Bapak Dr. Pagar Butar-Butar, Direktur Layanan Komunikasi Masyarakat, Ditjen HAM, Kemenkumham RI, Ibu Profesor Dr. Siti Ruhaini Zuhayatin, Guru Besar HAM dan Gender di UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, dan tenaga ahli utama Kantor Staf Presiden. Bapak Pendeta Jeki Manuputi, Sekum Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia, dan dari luar negeri ada Ibu Dr. Katrina Lantos Sweat, dari Presiden dari Lantos Foundation for Human Rights and Justice, dan Dr. Chris Seipel, dari University of Washington. Bapak dan Ibu peserta webinar yang berbahagia, selamat malam dari Jakarta, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas terselenggaranya webinar hari ini yang akan membahas artikel 18 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dalam perspektif negara dan agama, yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia bersama dengan Institut Leimena ini. Atas nama Institut Leimena, kami menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Bapak Menteri, Profesor Dr. Yasona Lawli, dan seluruh jajarannya atas kehormatan kerjasama untuk membahas topik yang amat penting ini dalam rangka memperingati Hari Hak Asasi Manusia Sedunia. Pada tanggal 10 Desember 1948, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia diumumkan oleh PBB, dan yang dalam artikel atau pasal 18-nya seperti tadi dikatakan, mengatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan pikiran, hati nurani, dan agama.
Sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945, negara Indonesia adalah negara hukum. Oleh sebab itu, peran Kementerian Hukum dan HAM amat penting dan perlu didukung seluruh rakyat Indonesia dalam membangun supremasi hukum dan penghormatan atas martabat dan hak-hak asasi manusia ini. Hal ini memang tidak mudah, apalagi ketika berbicara kebebasan agama. Seringkali otoritas negara dipertentangkan dengan otoritas agama dalam kehidupan bermasyarakat. Padahal seharusnya tidaklah demikian. Dr. Yohanes Lemena misalnya menegaskan bahwa menjadi teladan bagi orang lain sebagai pecinta tanah air, warga negara yang bertanggung jawab, dan nasionalis yang sejati merupakan refleksi daripada kecintaan, kesetiaan, dan ketaatan kepada Tuhannya. Indonesia yang majemuk ini lahir dari para tokoh pendiri bangsa yang demikian, yang selalu berusaha mencari titik temu antara perspektif negara dan agama dan kepercayaan yang beragam. Sehingga sejak awal kebebasan beragama menjadi salah satu pilar bangsa ini. Inilah juga yang mendorong Institut Lemena bersama dengan lembaga-lembaga lain mengembangkan literasi keagamaan lintas budaya, yang intinya adalah meningkatkan kompetensi umat beragama untuk memahami agama masing-masing dan yang berbeda, agar dapat mencari titik-titik temu untuk bekerja sama, termasuk dalam melindungi kebebasan beragama dan hak-hak asasi manusia lainnya bersama-sama dengan negara. Hari ini kita mendapat kesempatan amat berharga untuk membahas tema penting ini, tidak hanya dari perspektif negara dan agama, tetapi juga dari perspektif dalam dan luar negeri. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan kami kepada Menteri Hukum dan HAM, Bapak Profesor Dr. Yasona Lawli, yang akan menyampaikan ceramah kunci sekaligus membuka secara resmi acara ini. Terima kasih juga kepada seluruh narasumber yang telah berkenan hadir baik dari Indonesia maupun dari Amerika Serikat. Kepada seluruh peserta webinar dimanapun Anda berada, sekali lagi terima kasih atas partisipasinya dan semoga nantinya percakapan topik hari ini dapat berlanjut di komunitas Anda masing-masing. Selamat beracara dan terima kasih. Baik, terima kasih banyak Bapak Matius Ho. Selanjutnya kami hendak mengundang Bapak Dr. Marwarar Siahaan, Senior Fellow Institut Lemena dan Hakim Konstitusi Republik Indonesia tahun 2003 sampai dengan 2009 untuk memberikan sambutan. Pak Marwarar, kami persilakan. Terima kasih. Pertama-tama perkenankan kami mengucapkan terima kasih kepada penyelenggara untuk memberikan kami kesempatan di antara begitu banyak rekan senior fellow dari Institut Lemena untuk memberikan sepatah dua kata, dan juga kepada Bapak Menteri Hukum dan HAM yang dalam kesempatan ini bisa hadir untuk memberikan satu keynote speech. Ketika panitia juga memilih topik ini di dalam momen peringatan Hari HAM sedunia yang dalam sejarah dicatat dengan peristiwa persetujuan bangsa-bangsa di dalam mengadopsi Universal Declaration of Human Rights tanggal 10 Desember 1948 di New York dalam sidang umum PBB setelah keluar dari tragedi kemanusiaan Perang Dunia Kedua. Segenap bangsa yang ikut serta dalam sidang PBB saat itu menyadari bahwa pengakuan atas martabat kodrati manusia dengan hak-hak yang sama merupakan dasar dari kemerdekaan, perdamaian, dan keadilan di dunia yang tidak boleh diabaikan dan dipandang rendah karena akan mengakibatkan perbuatan-perbuatan bengis yang menimbulkan rasa marah dalam hati nurani manusia. Dikatakan dalam mukadimah deklarasi tersebut bahwa hak asasi manusia perlu dilindungi melalui hukum supaya orang tidak dengan terpaksa memilih pemberontakan sebagai usaha terakhir guna menentang kelaliman dan penindasan. Dalam konteks Indonesia, dengan kondisi dan iklim serta dinamika sosial politik yang terjadi saat ini, pemilihan topik pasal 18 Universal Declaration of Human Rights menjadi suatu hal yang penting untuk membangun pengertian yang sama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara pada saat ini. Pilihan pasal 18 Declaration of Universal Declaration of Human Rights tentang kebebasan pikiran, hati nurani, dan agama sebagai bahan refleksi saat ini dalam rangkaian seri literasi
keagamaan lintas budaya merupakan topik yang sangat penting dalam kaitan dengan upaya terus-menerus mengukuhkan Pancasila sebagai dasar negara, sebagai landasan berpikir filosofis kehidupan bernegara, dan sebagai sumber hukum dari segala sumber hukum negara. Prinsip bernegara berdasarkan norma dan nilai-nilai tentang hak asasi manusia yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia telah pula diadopsi dalam konstitusi kita melalui perubahan Undang-Undang Dasar yang berlangsung pada tahun 1999 sampai dengan tahun 2002. Konsekuensi dari konstitusionalisasi hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar 1945 sangat besar, luas dan mendalam karena norma HAM telah menjadi hukum tertinggi yang menjadi ukuran konstitusionalitas seluruh kebijakan pemerintahan baik dalam legislasi maupun keputusan-keputusan penyelenggaraan pemerintahan pada umumnya yang membawa akibat bahwa penyelenggara pemerintahan dan seluruh cabang kekuasaan negara dapat disorot dan diuji dalam mekanisme checks and balances yang dapat melahirkan penghakiman terhadap kelalaian negara dalam menjalankan kewajiban konstitusionalnya untuk menghormati, memajukan, melindungi, dan mewujudkan atau to respect, to promote, to protect, and to fulfill hak konstitusional warga negara termasuk hak asasi manusia di dalamnya yang justru menjadi kewajiban utama negara. Oleh karenanya kami sangat menghargai topik acara dalam webinar internasional ini sebagai rangkaian pendidikan literasi keagamaan lintas budaya yang dipilih dalam peringatan Hari Hak Asasi Manusia Sedunia. Pendidikan sejenis dalam proses civic education bahkan harus lebih intensif lagi dilakukan secara sedini mungkin bagi penduduk Indonesia agar dapat membangun kehidupan hak asasi manusia yang dilindungi oleh hukum yang sungguh-sungguh timbul dan berakar dari dalam hati nurani manusia Indonesia yang terbentuk secara kultural dengan kokoh. Untuk itu kami juga mengucapkan terima kasih kepada para pembicara hari ini yang tidak diragukan kompetensi dan penghayatannya akan hak asasi manusia tersebut, yang berkenan memberikan waktu dan pikirannya masing-masing Dr. Chris Seipel, Senior Research Fellow University of Washington, Dr. Katrina Lantos Sweat, Presiden Lantos Foundation for Human Rights and Justice, Ibu Profesor Dr. Siti Ruhaini Juhayatin, Guru Besar HAM dan Gender Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Dr. Pagar Butar-Butar dari Kementerian Hukum dan HAM, serta Bapak Pendeta Dr. Jaki Manuputi, Sekretaris Umum PGI. Pada akhirnya kami menunjukkan ucapan terima kasih kepada yang terhormat Bapak Profesor Yasona Lawli SA, MSc PhD sebagai Menteri Hukum dan HAM yang memiliki kompetensi dan kewenangan dalam bidang HAM. Kami harapkan kiranya dapat juga mendorong seri civic education seperti ini untuk golongan masyarakat pada usia dini di Indonesia sebagai bagian rangkaian dari apa yang disebut rencana aksi nasional di bidang HAM. Kiranya Bapak Menteri berkenan memberi arahan sekaligus sebagai keynote speech dalam acara ini. Terima kasih dan salam Pancasila. Baik, terima kasih Bapak Dr. Marwar Sihaan dan Bapak Matius Ho yang telah menyampaikan sambutan-sambutannya dan dengan demikian telah membuka secara resmi acara ini. Maka kita dapat memulai masuk ke dalam sesi-sesi pembahasan webinar ini. Baik, setelah ini Bapak Ibu kita akan masuk ke dalam pembicara kunci yaitu Bapak Menteri Hukum dan HAM RI. Kemudian akan ada 4 orang narasumber yang akan menyampaikan pemaparannya. Setelah selesai pemaparan dari pembicara kunci dan keempat narasumber, baru kita akan masuk ke dalam sesi tanya jawab. Silakan selama pemaparan disampaikan, Bapak Ibu dapat mengirimkan pertanyaan melalui kotak Q&A yang ada di bagian bawah layar Zoom Anda. Klik menu Q&A di layar Anda, lalu ketik pertanyaan Anda.
Mohon kirimkan pertanyaan yang sesuai dengan tema kita hari ini dan sebutkan untuk narasumber yang mana. Pertanyaan dituliskan boleh dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris, kemudian nanti tim kami akan membacakannya di sesi tanya jawab sesuai dengan ketersediaan waktu. Sekarang saya ingin mempersilakan kepada Profesor Yasona H. Lauli SH MSc PhD, Bapak Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk menyampaikan ceramah kunci. Kepada Profesor Yasona, kami persilakan. Terima kasih Fiona, moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Ketua Penyelenggara Bapak Matius Ho, Marwar Sirait dari Institut Leimena. Saya mendengar tadi juga hadir Pak Theo Sambuaga, Pak Adrianus Moy, tentunya para narasumber, speakers, antara lain Profesor Dr. Siti Ruhaini Juhayatin, Profesor HAM dan Gender, UIN, Sunan Kalijaga, Dr. Katrina Lantos Swep, President Lantos Foundation for Human Rights and Justice, Dr. Chris Seipel, Senior Research Fellow, University of Washington. Thank you for joining the program, sir. And also ada juga para pembicara dari Kementerian Hukum dan HAM, Dr. Pagar Mutar-Mutar, Pendeta Dr. Jackie Manuputi, dan para peserta yang saya banggakan. Kita ucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena hanya atas kasih-Nya dan penyertaannya kita bisa dapat mengikuti acara webinar internasional artikel 18 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dalam perspektif negara dan agama, dalam rangka memperingati Hari HAM sedunia yang ke-73. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan kekuatan di tengah-tengah masa pandemi COVID-19 ini untuk terus menghormati, melindungi, memenuhi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia di negara Kesatuan Republik Indonesia tercinta. Hadirin yang saya muliakan, secara implisit hak asasi manusia di Indonesia telah tercantum dalam Konstitusi Indonesia, itu dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan jauh sebelum berlakunya Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 10 Desember 1948. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah tercantum rumusan yang antara lain berbunyi, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Lebih lanjut, pasca perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, hak asasi manusia menempati porsi yang cukup signifikan, sebagaimana tercantum dalam pasal 28A sampai 28J. Pasal 28E ayat 1 Undang-Undang Dasar Konstitusi kita menegaskan bahwa setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya. Hak kebebasan beragama juga dijamin dalam pasal 29 ayat 2 yang menyatakan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Prinsip kebebasan beragama dan berkeyakinan juga telah dinyatakan dalam pasal 18 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, bahwa setiap orang berhak atas kemerdekaan berpikir, berkeyakinan, dan beragama. Hak kebebasan beragama juga dinyatakan dalam Covenant Internasional tentang hak-hak sipil dan politik yang telah diratifikasi pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 12 tahun 2005. Di dalam pasal 18 ayat 1, Covenant dinyatakan bahwa
Setiap orang berhak atas kebebasan berpikir, berkeyakinan, dan beragama. Kemudian pada ayat 2 dinyatakan tidak seorang pun boleh dipaksa sehingga mengganggu kebebasannya untuk menganut atau menerima suatu agama atau kepercayaan sesuai dengan pilihannya. Hak kebebasan beragama harus diakui sebagai hak asasi. Pengakuan tersebut mengharuskan negara tidak dapat melarang agama apapun atau aliran apapun yang masuk dan berkembang di Indonesia sepanjang sesuai dengan prinsip ketuhanan yang Maha Esa dan tidak menyinggung prinsip dan kepercayaan umat agama lainnya. Para peserta webinar yang kami banggakan, tujuan pembentukan negara adalah untuk melindungi hak warga negara dan memenuhi kepentingan seluruh rakyatnya. Dalam konteks keindonesiaan, salah satu tujuan nasional adalah melindungi segenap bangsa Indonesia, tentu saja tanpa diskriminasi, baik berdasarkan suku, bahasa, maupun agama. Oleh karena itu menjadi salah satu tugas negara untuk melindungi hak kebebasan setiap orang dalam beragama dan beribadah. Secara umum, kehidupan kebebasan beragama di Indonesia mengalami kemajuan. Kemajuan tersebut dapat dilihat dari sisi legal konstitusional dan dalam hal perlindungan hak kebebasan beragama yang cukup baik dibandingkan dengan negara lainnya. Namun demikian, semakin majunya kebebasan beragama di Indonesia menimbulkan masalah yang lebih kompleks, terutama ruang berekspresi yang menjadi begitu besar. Misalnya kelompok yang sebelumnya tidak berani bicara, maka saat ini mulai muncul di publik dan menyampaikan pendapatnya yang memiliki dampak positif maupun negatif. Kebebasan beragama Indonesia masih memiliki banyak tantangan. Namun pemerintah memiliki komitmen yang serius dalam upaya untuk menjembatani perbedaan yang ada. Perbedaan dalam kehidupan beragama merupakan hal yang tidak dapat dihindari. Untuk itu diperlukan peran negara untuk mengatur agar perbedaan tersebut tidak menimbulkan konflik dan kekerasan. Pada tataran normatif telah jelas bahwa kebebasan beragama merupakan hak asasi yang bahkan digolongkan sebagai non-derogable right. Namun dalam tataran praktek selalu menimbulkan masalah. Salah satu masalah yang akhir-akhir ini muncul adalah kekerasan terhadap penganut aliran minoritas dari suatu agama yang dipandang oleh aliran mayoritas sudah menyimpang dari ajaran prinsip agama tersebut. Perkembangan aliran-aliran baru senantiasa menimbulkan gesekan dan ketegangan dalam masyarakat. Hal itu tidak terlepas dari perkembangan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat dan adanya kecenderungan sosial yang resistensi terhadap perubahan dan hal-hal baru yang belum dikenal dengan baik. Gesekan yang terjadi dalam masyarakat mendahului adanya perubahan dan pergeseran merupakan kewajaran. Gesekan menjadi permasalahan manakala terjadi kekerasan yang tidak saja melanggar hak kebebasan beragama, tetapi juga telah melanggar hak rasa aman yang pada akhirnya merugikan masyarakat luas. Adanya kekerasan terhadap kelompok aliran agama minoritas menjadi tanggung jawab negara untuk hadir, memberikan perlindungan, penghormatan bagi warganya, termasuk dari kelompok minoritas. Sebagaimana menjadi mandat konstitusi di dalam pasal 28I ayat 4 yang menyatakan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Bangsa Indonesia sesungguhnya telah memiliki pengalaman panjang menerima masuknya hal-hal baru yang kemudian dapat hidup berdampingan walaupun pada awalnya terjadi gesekan-gesekan. Lebih dalam kita mengulas, hak kebebasan beragama digolongkan dalam kategori hak asasi dasar manusia, bersifat mutlak dan berada dalam forum internum yang merupakan wujud dari inner freedom, freedom to be. Hak ini tergolong sebagai hak yang non-derogable, artinya hak yang secara spesifik dinyatakan di dalam perjanjian hak asasi manusia sebagai hak yang tidak bisa ditangguhkan pemenuhannya oleh negara dalam situasi dan kondisi apapun, termasuk selama dalam keadaan bahaya seperti perang sipil atau invasi militer. Hak yang non-derogable ini dipandang sebagai hak paling utama dari hak asasi manusia. Hak non-derogable ini harus dilaksanakan dan harus dihormati oleh negara dalam keadaan apapun dan dalam situasi yang bagaimanapun.
Akan tetapi, kebebasan beragama dalam bentuk kebebasan untuk mewujudkan, mengimplementasikan atau memanifestasikan agama atau keinginan seseorang, seperti tindakan berdakwah atau menyebarkan agama atau keyakinan dan mendirikan tempat ibadah digolongkan dalam kebebasan bertindak, freedom of action. Kebebasan beragama dalam bentuk ini diperbolehkan untuk dibatasi dan bersifat bisa diatur atau ditangguhkan pelaksanaannya. Namun, perlu dicatat bahwa penundaan pelaksanaan, pembatasan dan pengaturan ini hanya boleh dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pasal 28J ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan, dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam satu masyarakat yang demokratis. Mengacu kepada dokumen HAM internasional, konstitusi dan sejumlah undang-undang tersebut, maka kebebasan beragama harus dimaknai sebagai berikut. 1. Pertama, kebebasan setiap warga negara untuk memilih agama atau menentukan agama dan kepercayaan dipeluk, serta kebebasan melaksanakan ibadah menurut agama dan keyakinannya masing-masing. Kedua, kebebasan dan kemerdekaan menyebarkan agama, menjalankan misi atau berdakwah dengan syarat semua kegiatan penyebaran agama ini tidak menggunakan cara-cara kekerasan maupun paksaan secara langsung maupun tidak langsung. Ketiga, kebebasan beragama mengharuskan negara bersikap bertindak adil pada semua penghuni agama dan kepercayaan yang hidup di negara ini. Negara tidak akan bersikap memihak terhadap kelompok keagamaan tertentu atau berbuat diskriminatif terhadap kelompok lainnya. Hadirin peserta webinar yang terhormat, kebebasan individu adalah prinsip dasar pelindungan manusia. Dalam konteks ini, harus dipastikan bahwa pemaksaan kehendak dan kekerasan apapun alasannya adalah penghinaan terhadap kebebasan individu dan harus diberangus atas dasar hak asasi manusia. Oleh karena itu harus dicatat bahwa pengutamaan individu dalam hak asasi manusia bukanlah pengutamaan yang egoistik, melainkan selalu diikuti dengan tuntutan kewajiban-kewajiban sosial. Artinya, pemenuhan asasi selalu mempertimbangkan prasyarat-prasyarat sosial. Tidak boleh diselenggarakan dengan cara-cara kekerasan apapun alasannya. Kebebasan individu selalu berujung pada penghormatan kebebasan individu lain. Toleransi beragama dan perasaan cinta kasih merupakan faktor dominan bagi terwujudnya keadilan sosial seperti diamanatkan dalam Pancasila dan terciptanya kerjasama kemanusiaan menuju perdamaian dunia sebagaimana tercantum dalam cita-cita kemerdekaan Republik Indonesia. Spirit kebangsaan inilah yang semestinya menjadi acuan dalam membangun peradaban bangsa ke depan, sehingga tidak ada alasan untuk tidak mewujudkan kebebasan beragama dan berkeyakinan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sebagaimana digariskan oleh para pendiri Republik tercinta. Kerukunan merupakan kebutuhan bersama yang tidak dapat dihindarkan di tengah perbedaan. Karena perbedaan bukan penghalang untuk hidup rukun dan berdampingan dalam bingkai persaudaraan dan persatuan. Kesadaran kerukunan hidup umat beragama harus bersifat dinamis, humanis, dan demokratis agar dapat ditransformasikan kepada masyarakat di kalangan bawah. Penyelesaian terhadap konflik beragama dan berkeyakinan diantaranya dengan mengintensifkan ruang-ruang dialog baik intern maupun antar umat beragama berkeyakinan. Berbagai hambatan menghadang jalan kita untuk menuju sikap terbuka, saling pengertian dan saling menghargai antar agama. Namun, kita tidak perlu bersikap pesimis. Sebaliknya kita perlu dan seharusnya mengembangkan optimisme dalam menghadapi dan menyongsong masa depan dialog. Musyawarah antar tokoh. Dalam menghadapi masa depan, dialog, musyawarah antar tokoh agama perlu diintensifkan. Sebagaimana sekarang ini, adanya forum-forum kerukunan antar umat beragama. Selain itu, masyarakat beragama dan berkeyakinan perlu didorong untuk memiliki sikap toleran dan moderat. Dalam rangka memperingati Hari Hak Asasi Manusia ke-73, pemerintah berharap
agar amanat dalam pasal 28I ayat 4 Undang-Undang Dasar Negara yang mempunyai kewajiban dalam Undang-Undang Dasar Negara kita yang mempunyai kewajiban perlindungan, pemenuhan, penegakan dan pemajuan hak asasi manusia dapat diwujudkan guna kepentingan terbaik bagi seluruh masyarakat. Harapan kami agar seminar ini menghasilkan rekomendasi atau saran daripada narasumber dan peserta kepada pemerintah guna perbaikan kinerja pemerintah di bidang hak asasi manusia. Selamat Hari Hak Asasi Manusia ke-73. Mari kita wujudkan nilai kesetaraan, mengurangi kesenjangan, dan memajukan hak asasi manusia. Dengan mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, kegiatan webinar internasional artikel 18 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dalam perspektif negara dan agama secara resmi dinyatakan dibuka. Terima kasih atas perhatiannya. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Shanti, Santi, Shanti Om. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Profesor Yasona H. Lauli, SHMSC, PhD, Bapak Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, yang telah menyampaikan ceramah kunci dan telah membuka secara resmi acara pada malam hari ini. Baik Bapak Ibu, kita akan lanjut kepada sesi pemaparan para narasumber. Selanjutnya kita bersyukur sekali dalam webinar malam hari ini kita hadir bersama dengan kita tambahan pembicara panel dari Kemenkumham, yaitu Bapak Dr. Pagar Butar-Butar, SHMSI. Beliau adalah Direktur Pelayanan Komunikasi Masyarakat dari Direktorat Jenderal HAM Kemenkumham RI. Saya ingin mengundang Pak Dr. Pagar Butar-Butar untuk memberikan pemaparannya. Kepada yang terhormat Bapak Pagar Butar-Butar, kami persilakan. Terima kasih Ibu Fiona Wijaya selaku moderator pada webinar internasional kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera, shalom bagi kita semuanya. Yang kami hormati Bapak Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang sudah mengantarkan keynote speech pada webinar internasional kali ini. Yang kami hormati juga Bapak Dr. Marwarar Siahaan. Selamat malam Bapak. Salam kenal. Bapak selaku Senior Fellow Institute Lemena dan Hakim Konstitusi 2003-2009. Yang kami hormati Mr. Matthews Ho selaku Executive Director. Good afternoon. Kemudian para narasumber yang saya hormati dan kami banggakan, Bapak Dr. Jeki Manuputi, Shalom Bapak. Kemudian kami sapa Profesor Dr. Siti Julhayatin selaku Guru Besar. Selamat malam Prof. Kemudian Dr. Chris Sipo, Senior Research Fellow. Good afternoon, good morning, tadi kata dari Ibu Moderator. Kemudian segenap peserta webinar internasional, para sahabat, akademisi, khususnya saya sapa, mohon izin, rekan-rekan, tim kerja Kementerian Hukum dan HAM, Divisi Pelayanan Hukum dan HAM yang mengikuti webinar ini, dan meluangkan waktu di kediaman dan di tempat kerja. Sekali lagi terima kasih atas kebersamaan kita dalam mengikuti webinar ini. Sebelumnya mohon izin, Bapak dan Ibu yang kami hormati, kami menggunakan pakaian dinas karena kami masih bekerja di kantor. Pada saat ini bersama tim kerja Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia, khususnya Direktorat Jenderal HAM dan Direktorat Janpomas.
Bapak dan Ibu yang kami hormati dan kami banggakan, menindaklanjuti keynote speech yang disampaikan oleh yang terhormat Bapak Menteri Hukum dan HAM RI, kami pertama-tama mengucapkan terima kasih kepada Leimena Institute atas penyelenggaraan webinar internasional ini, di mana pada kesempatan ini izinkanlah kami seturut dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Menteri Hukum dan HAM, maka kami Direktorat Jenderal Asasi Manusia, perkenalkan kami Direktur Pelayanan Komunikasi Masyarakat, atas arahan pimpinan Bapak Direktur Jenderal dan Menteri Hukum dan HAM, kami membawa ruang lingkup paparan untuk berbagi pada malam hari ini, yaitu kami membawa judul peran Direktorat Jenderal Asasi Manusia mendorong artikel 18 Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia dalam perspektif negara dan agama. Tema ini sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Menteri Hukum dan HAM, juga tadi sambutan dari Bapak Siahaan, tema ini menjadi sangat penting dan menjadi sentral pada tema Hari HAM Sedunia ke-73, yaitu kita ketahui bersama Equality, Reducing Inequality, Advancing of Human Rights. Oleh karena itu, seiring dengan apa yang disampaikan oleh yang terhormat Bapak Menteri Hukum dan HAM, maka kami Direktorat Jenderal Asasi Manusia juga menyampaikan beberapa atensi, yaitu dari berbagai aspek terkait dengan fokus yang kita bahas malam ini, tetapi khusus Direktorat Jenderal Asasi Manusia, yaitu terutama di dalam implementasi, bagaimana implementasi kebijakan artikel 18 ini dalam konteks penanganan dugaan pelanggaran HAM terkait dengan data kebebasan beragama tahun 2021 yang kami miliki dan sebagai bagian dari tugas yang diembankan kepada kami. Pertama-tama tentunya Kementerian Hukum dan HAM menjadi bagian dari pemerintah untuk melaksanakan amanat dalam pasal 28I ayat 4 Undang-Undang Dasar 45, kemudian diatur di dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 99 tentang hak asasi manusia, kemudian juga penguatan International Instrument pasal 8 International Covenant on Civil and Political Rights sebagaimana telah diratifikasi pemerintah Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 12 2005. Kemudian Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia sebagai pengemban tugas salah satu unit utama menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan HAM sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sebagaimana salah satunya adalah Perpres 44 2015 tentang Kementerian Hukum dan HAM. Kemudian dalam pelaksanaan kebijakan dari Bapak Menteri, Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia, kami izinkanlah Direktorat Pelayanan Komunikasi melakukan perumusan dan penyiapan pelaksanaan kebijakan. Sehingga apa yang disampaikan oleh Bapak Menteri Hukum dan HAM melalui key point-nya, kami boleh mengutip bahwa artikel 18 DUHAM dalam perspektif negara dan agama, yaitu atas pengakuan martabat yang alamiah, hak-hak yang sama tidak dapat dicabut dan dilarang dan menjadi non-derogable rights dari semua manusia sepanjang sesuai dengan prinsip ketuhanan yang Maha Esa dan tidak menyinggung prinsip kepercayaan umat beragama lainnya. Oleh karena itu, bahwa negara, pemerintah, Kementerian Hukum dan HAM, Direktorat Jenderal Asasi Manusia wajib hadir sebagaimana juga diatur di dalam RPJMN 2020-2024 untuk mendukung, memberikan penghormatan, to respect, dan perlindungan, to protect bagi seluruh warga negara masyarakat melalui pelayanan penanganan dugaan pelanggaran HAM sesuai Permenkumham 32/2016 tentang yang Kommas. Mohon izin boleh di-share slide kami.
Konten yang kedua yang kami perlu informasikan di dalam forum ini adalah sebelum memasuki fokus khusus, maka Bapak dan Ibu, kami perkenalkan data bahwa Direktorat Jenderal Asasi Manusia dalam tugasnya kami informasikan kami menindaklanjuti penanganan dugaan pelanggaran HAM mulai sejak tahun 2016, ini data 2015 sampai 2021. Mulai tahun 2016 itu ada 1.091 kasus. Kemudian tahun 2017 922 kasus. Selanjutnya 905 kasus 2018. Kemudian di 2019 itu ada 1.087 kasus. Kemudian di tahun 2020 ada 1.067. Dan di tahun 2021 itu kami laporkan ada 1.500 pengaduan. Oleh karena itu Bapak dan Ibu, kita telah data kemudian permasalahan-permasalahan atau pengaduan-pengaduan ini kami lakukan tindak lanjut dengan berupa mengeluarkan rekomendasi kepada pihak-pihak yang terkait, di mana dapat kita lihat di sini sejak tahun 2016. Rekomendasi-rekomendasi yang dikeluarkan itu yang ditindaklanjuti khususnya supaya mengingat waktu, tahun 2021 ada dari kasus 285 itu sudah ditindaklanjuti, kemudian yang kami dorong terus ada 96 yang harus idealnya ditindaklanjuti. Kemudian Bapak dan Ibu mohon izin, apa saja ini tematik-tematik dugaan pelanggaran HAM dari sejumlah kasus yang diangkakan pada presentasi ini dapat kami tunjukkan. Tunjukkan yaitu kami mencoba menyusun tematik pengaduan dugaan pelanggaran HAM yang salah satu tematik kita kebebasan beragama hari ini adalah menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Ada 31 tematik dugaan pelanggaran HAM yang dilaporkan dan diadukan ke Direktorat Jenderal Asasi Manusia sebagai pelaksana kebijakan Kementerian Hukum dan HAM. Bisa kita lihat diadukan itu menduduki ranking pertama itu adalah dugaan pelanggaran HAM pertanahan, kemudian ada aspek pidana, perdata, proses hukum yang belum optimal berjalan, terkait dengan informasi, kewenangan aparatur, lingkungan hidup, ketenagakerjaan, kelompok rentan, masyarakat adat, dan tibalah kita melihat kebebasan beragama. Hal ini menunjukkan bahwa dari 31 data tematik yang menjadi konsentrasi Direktorat Jenderal Asasi Manusia, itu kebebasan beragama di Indonesia ini menduduki ranking ke-11 dengan 21 pengaduan. Bapak dan Ibu yang kami hormati dan kami banggakan, tentu pertanyaan besarnya adalah how to handle this issue. Oleh karena itu, kami boleh mengenalkan bahwa pedoman kerja kami, Direktorat Jenderal Asasi Manusia, khususnya di Direktorat Yankomas yang kami menjadi bagian dari pelaksana kebijakan di dalamnya, kami sampaikan bahwa Peraturan Menteri Hukum dan HAM 32 tahun 2016 tentang Yankomas menjadi landasan untuk to handle, mencoba menghandle ataupun melayani masyarakat dalam konteks pengaduan penanganan dugaan pelanggaran HAM, yaitu pertama-tama terkait dengan dugaan bisa diadukan melalui surat atau mengisi aplikasi SIMAS HAM, mendatangi kami langsung, mulai dari Direktorat Jenderal, ada pos pelayan komunikasi, kantor wilayah, juga di satuan kerja yang ada tersebar di seluruh Indonesia. Bapak maaf 2 menit lagi ya Pak. Baik, terima kasih. Oleh karena itu, kami sampaikan secara substansi yang menjadi fokus kita, yaitu kami mencoba mengenalkan penanganan dugaan pelanggaran HAM yang terkait dengan kebebasan beragama tahun 2021 yang ada pada kami. Boleh di-share screen? Oke, kami perkenalkan ini ada 13 secara cepat kami bacakan. Ada
peristiwa pengeluaran keputusan MUI Kabupaten Muaro Jambi. Di sini bisa kita lihat semua ada pembatasan ajaran Hare Krishna, ada pemblokiran akses jalan menuju rumah ibadah di Sangihe, Sulawesi Utara. Kemudian sampai selanjutnya ada sampai ke poin 13. Semuanya itu peristiwa di atas diperoleh melalui 21 pengaduan masyarakat. Saya kira ini bisa menjadi perhatian kita nantinya. Lanjut saja. Oleh karena itu, apa yang kami lakukan sesuai dengan peran strategis pemerintah, CQ Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia, maka terhadap pengaduan-pengaduan dimaksud kami melakukan penelaahan pengaduan. Ditelah pengaduannya, kemudian kami melakukan koordinasi dan klarifikasi, kemudian kami melakukan proses mediasi, baik melalui rakorsu, audiensi, kemudian kami menyusun rekomendasi. Selanjutnya, kami mencoba menginformasikan dan mengambil sampel tematik. Mohon izin moderator, kalau agak lebih sedikit waktu, supaya jelas, tidak ada yang terputus. Inilah sebagai contoh kami lakukan rapat-rapat penanganan dugaan pelanggaran HAM yang terkait dengan tematik kebebasan beragama, yaitu kita mencoba mencermati dari media online dan cetak, di mana ada satu tematik pengaduan yang menarik Nusantara, yaitu pemakaian jilbab di SMK Negeri 2 Padang. Saya kira ini sudah viral dan ini menjadi informasi umum. Kemudian Ditjen HAM melakukan telahan, yaitu bagaimana itu tersedianya jaminan kebebasan beragama, dan kemudian bagaimana itu tindakan non-diskriminatif, di mana Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas diselenggarakan secara tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi HAM. Kemudian Permendikbud Nomor 45 2014 itu mengatur tentang pakaian seragam sekolah bagi peserta didik. Kemudian pakaian seragam khas muslimah adalah pakaian seragam yang dikenakan oleh peserta didik muslimah karena keyakinan pribadinya. Artinya keseragaman tidak bisa dipaksakan dan itu hanya bisa dipenuhi ketika peserta didiknya itu menganut agama dan keyakinan pribadinya sendiri. Kemudian Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia dalam proses melakukan FGD. Kemudian kami baru mengeluarkan rekomendasi yang ditujukan kepada Kepala Biro Hukum, Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Direktur Produk Hukum Daerah, Kemendagri, Kepala Pusat Kerukunan Umat Beragama, Kementerian Agama, ke Kantor Kemenkumham Sumatera Barat sebagai lokus terjadinya tematik aduan. Kemudian juga kami koordinasi dengan jajaran Gubernur Sumatera Barat, kemudian Kadis Pendidikan Provinsi Sumatera Barat. Apa yang kita bisa lakukan di sini, Bapak dan Ibu, bahwa Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia merekomendasikan agar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terlebih dahulu melakukan sosialisasi kebijakan yang berkelanjutan terkait dengan regulasi dalam satuan pendidikan, agar regulasi yang ada dapat berjalan dengan baik di masyarakat dengan tetap memperhatikan hak atas kebebasan beragama dan prinsip non-diskriminatif. Hingga pada akhirnya, dalam realisasinya pihak sekolah melakukan revisi terhadap tata tertibnya, dan Dinas Pendidikan Kota Padang menurunkan tim investigasi untuk mengevaluasi peraturan sekolah di Kota Padang agar tidak terulang hal serupa. Intinya adalah Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia mengemban kebijakan ini dengan strategi berkolaborasi, koordinasi, dan juga dengan melakukan proses mediasi untuk mencari solusi yang terbaik terhadap masalah ini. Selanjutnya adalah boleh ditampilkan juga share screen. Nah, ini kami tunjukkan saja. Ini proses-proses yang kami lakukan terkait dengan juga kebebasan beragama Jamaah Ahmadiyah Indonesia Kabupaten Sintang. Ini kami lakukan mediasi. Nah, lanjut. Bapak, maaf waktunya sudah habis. Apakah Ya, bisa dipercepat? Boleh 1 menit ya. Ya. Ini tentang dengan pemohon GKI Yasmin. Lanjut, kami berkunjung dengan wali kota. Kemudian ini dengan ISKON di Denpasar. Lanjut. Nah, ini yang penting bagi kami untuk kami sampaikan. Selain tadi data tematik,
peran strategis Kementerian Hukum dan HAM untuk menangani dan mencegah regulasi yang berpotensi intoleransi Indonesia. Pertama-tama, Direktorat kami, salah satunya itu Direktorat Instrumen, melakukan analisa peraturan daerah yang existing berpotensi intoleran, sehingga bisa dilakukan perubahan atau pencabutan perda dimaksud. Jadi dengan mendorong fungsi-fungsi kantor wilayah dan divisi pelayanan hukum dan HAM seluruh Indonesia, kemudian melakukan pencegahan rancangan perda yang berpotensi intoleran dengan melakukan harmonisasi di kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM seluruh Indonesia dengan memberdayakan para legal drafter pada bidang HAM Kanwil seluruh Indonesia. Kemudian ada juga data ditemukan perda yang berpotensi intoleran sebanyak 72 perda. Dari 72 perda tersebut, setelah dianalisa sebanyak 4 perda direkomendasikan untuk dicabut, yaitu Kota Serang, Provinsi Jabar, Kabupaten Sawalunto, Sijunjung, dan Kota Banjarmasin. Nah, untuk mendorong terbentuknya pos pengaduan dugaan pelanggaran HAM di Kanwil, UPT seluruh Indonesia, dan instansi pemerintah dan pihak lainnya sebagai mitra Kementerian Hukum dan HAM. Terakhir, Ditjen HAM saat ini sedang melakukan revisi Permenkumham 32 di 2016 tentang pos yang komas sebagai menjadi instrumen dugaan pelanggaran HAM yang prioritasnya adalah mendorong peran Kementerian Hukum dan HAM melalui proses mediasi dan rekomendasi dalam mendorong program restoratif justice. Kalau boleh saran kami, lanjut saran terakhir, yaitu saran kami adalah bagaimana kita harus meningkatkan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang arti penting daripada kebebasan beragama. Kemudian perlu peran intensif dan sinergitas antar kementerian lembaga, pemerintah daerah, khususnya forum kebebasan umat beragama dalam menjaga kerukunan antar umat beragama. Terakhir, melakukan upaya-upaya rekonstruksi budaya dengan mengubah budaya dari perilaku masyarakat yang dapat memecah belah kerukunan umat beragama menjadi budaya dan perilaku yang inklusif, toleran, dan cinta damai. Terima kasih. Salam Pancasila, equality, reducing inequality, advancing of human rights. Baik, terima kasih banyak Bapak Pagar Butar-Butar untuk paparannya. Kita akan segera langsung ke pembicara berikutnya. Saya ingin mengundang Ibu Dr. Katrina Lantos-Sweat, Presiden dari Lantos Foundation for Human Rights and Justice untuk memberikan pemaparannya. Waktunya 10 menit, Ibu Dr. Katrina, kami persilahkan. Thank you so much. I am delighted by this opportunity to participate in this important webinar today on a topic that is really very near and dear to my heart. I want to congratulate Minister Laoli and the Ministry of Law and Human Rights and the Lemena Institute for convening this vital event. And thank you, Dr. Butar-Butar, for your very detailed report, because I think it helps us all to understand how the work is really done of translating the big principles we're going to be talking about into real and meaningful change in the lives of communities. So thank you for that. And I have to say that it is very exciting to have so many joining this webinar. I think Fiona reported earlier that there were over 1,000 people listening. I think all of us speaking to you today hope that this webinar will be the beginning of your interest in this topic and not the end of your interest, because it really is so very vital. In the immediate press of challenges that beset all of our nations, it can sometimes be tempting to set aside questions about the foundational elements of our society's architecture for more immediate and urgent concerns. But I believe this is a very serious mistake. The success or failure, the prosperity or poverty, the peace or the turmoil of any nation comes from somewhere. And where does it come from? It comes from the key building blocks on which that society is constructed. I believe that history has demonstrated that nations which are built upon the sure foundation of respect for fundamental universal human rights
chief among them, freedom of religion, conscience, and belief, will be more successful in achieving the many other aims that all nations seek for the good of their people. I'd like to share a bit of my own family's history with you, because that history really had a great deal to do with my own decision to work in the field of human rights, and very specifically, religious freedom. I'm the daughter of a father and mother, both of whom were Hungarian Holocaust survivors. They came out of the horrors of that dark chapter in humanity's history and had the opportunity to begin again to rebuild their lives in the United States of America. And in 1980, my father became the first and only person in the history of the United States who was a Holocaust survivor to be elected to the United States Congress. The experiences of his life, the terrible things he had endured and witnessed, led him to establish the Congressional Human Rights Caucus, which, after he passed away, was reconstituted as the Tom Lantos Human Rights Commission of the United States Congress. And my father became one of our nation's most eloquent and passionate advocates for human rights and justice. Because he had personally experienced the horrors of what can happen when people are targeted, hated, and killed simply because of their religious identity, he became determined to help build a world in which that didn't happen to others. And as I say, my personal passion for human rights and justice come from this very powerful family history. I also need to briefly mention that our family has had a warm connection to Indonesia going back to when I was just a baby. So when my father was a young professor at the University of San Francisco, in San Francisco, he became very, very close friends with the Indonesian Consul General to San Francisco, a distinguished gentleman by the name of Abdul Hamid, and his wife, Rini. And although I was just a very little girl, really a baby at this time, in our family albums, there are pictures, wonderful picture after picture of the many dinners we shared with the Hamids and the celebrations we shared. And so for the Lantos family, we have just a very warm and special place in our heart for Indonesia and the people of Indonesia, because some of my parents' very first friends when they came to America were Indonesian. Indonesia as a nation has a history and a tradition of religious pluralism and a significant measure of tolerance amid its great national diversity. The familiar motto in your language, and I hope I can pronounce this somewhat correctly, Bhinneka Tunggal Ika, unity in diversity, I'm getting a thumbs up, so I'm grateful for that, reflects the important balancing act that Indonesia has sought to achieve. And of course, for those of us from the United States, it's reminiscent of a similar motto that we hold up in our country, E pluribus unum, out of many one. And of course, like you in Indonesia, we in the United States are still working on fully achieving the meaning of those mottos that play such an important role in our societies. Now, my friend Chris Seipel has written with great insight about the crucial interrelationship between a supportive cultural environment, that bottom-up support for the idea of religious freedom, which supports human rights and as I say, particularly religious freedom, and on the other hand, a legal framework or governmental structure, that bottom-down influence that articulates and, as Dr. Butar has talked about, enforces those basic rights. This crucial intersection between legally protected freedoms and broad societal respect for the legal protection of fundamental freedoms is perhaps more vital when it comes to freedom of religion, conscience, and belief
than almost any other arena. Now, why should this be so? Why do I say it's particularly important in the case of religious freedom? I believe it is because it is within the realm of religious belief that different faith communities make the most powerful truth claims. So when we talk about the world of religious belief, we have different communities making very breathtaking and very important and very fundamental claims about universal truth. For billions of people around the world, these profound truth claims are the foundation of their lives, and they provide meaning and purpose and also help to build character and to impart important virtues. But, and it's an important but, we can also see that when truths believed and practiced by one community conflict or differ with the truths taught by another community, the potential for conflict is very real and very grave. And we have seen just this sort of religious conflict play out in every part of the world, both historically and in our present day, with obviously tragic consequences. So, Not 2 minutes left. Okay, I'll talk quickly. So the question then clearly becomes, how do we ensure that religion is a beneficial tonic, a healthy promoting thing in our societies, and not a dangerous toxin or poison that can undermine the unity of a community? It is precisely by following and advancing the principles of freedom and respect embodied in Article 18 of the Universal Declaration of Human Rights. This simple, straightforward article, just one paragraph long, manages to encompass the key dimensions of freedom of religion, conscience, and belief. It protects the right to believe, to change one's belief, to manifest those beliefs alone or in community with others through teaching, practice, worship, and observance. The goal is to give people the widest possible latitude to live out their lives in accordance with the dictates of their conscience. I would like to close by suggesting that honoring and respecting freedom of religion, conscience, and belief is not only morally the right thing to do, it is the smart thing to do. It leads to greater stability, prosperity, and peace for those societies that embrace Article 18 and freedom of religion, conscience, and belief. In America, we often refer to it as the first freedom because it is so central to building a just, tolerant, pluralistic, and respectful society. I'll close my remarks there. I very much look forward to the opportunity to exchange with my fellow panelists and to respond to your questions. And I want to thank the Minister, the Institute, and everyone who has made this wonderful program possible. And I'm honored to participate in it. Thank you so much. Terima kasih banyak Dr. Katrina Lantos-Sweat. Selanjutnya kami mohon maaf Profesor Dr. Abdul Muti yang semula dijadwalkan hadir sebagai pembicara berhalangan hadir Bapak Ibu karena beliau mewakili pimpinan Muhammadiyah ke Muktamar NU. Tetapi kita patut bersyukur dan berterima kasih karena telah hadir bersama kita pada malam hari ini pembicara yang mumpuni. Beliau adalah Ibu Profesor Dr. Siti Ruhaini Zuhayatin. Beliau pernah menjabat sebagai anggota Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran PP Muhammadiyah pada tahun 2000 sampai dengan 2005. Kemudian beliau juga adalah anggota Majelis Pendidikan Tinggi PP Muhammadiyah tahun 2010 sampai 2015. Kemudian beliau juga pernah menjadi Ketua Komisi Independen Hak Asasi Manusia Organisasi Kerjasama Islam di tahun 2012. Mohon maaf sampai dengan 2014 dan pernah juga menjadi komisioner Komisi Independen HAM Organisasi Kerjasama Islam
atau OKI pada tahun 2014 sampai 2018. Sepertinya deretan jabatan itu membuat kita tidak sabar untuk mendengarkan pemaparan dari Ibu Siti. Karena itu saya langsung menyerahkan kepada Profesor Dr. Siti Ruhaini Zuhayatin. Waktunya 10 menit, Ibu. Persilakan. Terima kasih Mbak Fiona. Selamat malam. Good morning, Dr. Katrina, and also I think one more. Good morning also, Dr. Chris Stapel and colleagues in United States and other countries. Sangat senang sekali dapat bergabung. Dan terima kasih Pak Matius untuk convincing me, dan juga Dr. Marwara Siagian dan juga teman-teman dari Lemena. Tentu tidak lupa Bapak Menteri Hukum dan HAM, dan di sini masih ada Bapak Pagar Butar-Butar ya, yang juga bersama dengan kita semuanya. Tadi sudah disebutkan ya beberapa hal yang terkait dengan posisi saya di Muhammadiyah. Jadi kalau Pak Mukti itu rotan, kira-kira saya yang menggantikan rotan gitulah kira-kira ya. Baik, Ibu sekalian, sangat menarik apa yang disampaikan oleh Dr. Katrina dan juga apa yang disampaikan oleh Pak Menteri, kemudian Pak Pagar. Saya ingin meneruskan saja apa yang sudah disampaikan. Saya ingin melihat bagaimana pasal atau artikel 18 ini kemudian kita refleksikan di dalam proses satu agama, kemudian bangsa dan negara di Indonesia. Nah, saya ingin melihat pada ranah-ranah mana sebetulnya kita harus meletakkan artikel 18 ini. Nah, sebelum sampai kepada hal yang tadi disampaikan oleh Pak Dr. Pagar, sebetulnya kita perlu meletakkan dulu agama di dalam nation building kita di Indonesia. Jadi satu hal yang sangat penting, dan saya sudah sering mengulang di beberapa seminar ya, bahwa sebetulnya ada proses yang harus diingat di Indonesia, yaitu yang satu adalah nation building dan yang kedua adalah state building, yang di Indonesia tidak bersamaan. Dan bahkan ini yang sangat penting ya, dan saya mempelajari betul selama 6 tahun ya, ketika saya menjadi ketua Komisi Hak Asasi Manusia untuk negara-negara Muslim ya, yang melingkupi 57 negara, kemudian saya terpilih kembali sebagai komisioner. Ini yang membedakan Indonesia dengan negara-negara Muslim atau Islam yang lain adalah karena bangsa Indonesia itu terbentuk dahulu sebelum state terbentuk. Dan itu artinya sangat penting sekali ketika kita membahas tentang artikel 18 ini. Sementara di negara-negara Muslim yang terbentuk adalah state-nya dulu, baru kemudian mereka berusaha untuk membuat nation. Dan yang terakhir yang terus gagal adalah Afghanistan. Jadi Afghanistan itu, kenapa saya berbicara Afghanistan? Karena sampai saat ini saya masih menjadi anggota Afghan Indonesia Solidarity Network yang sudah diprakarsai oleh Kementerian Luar Negeri selama 4 tahun. Jadi ketika awal pandemi, saya masih sempat ke Afghanistan. Salah satunya adalah mempersiapkan. Memang sebetulnya sudah ada ya pada waktu itu upaya untuk penarikan pasukan gabungan itu, sehingga itu harus dipersiapkan. Yang sulit adalah karena Afghanistan itu state-nya dulu terbentuk, tapi nation-nya tidak pernah terbentuk. Kenapa demikian? Karena ethno-religious centrisme-nya, ethno-religious sentiments-nya itu sangat tinggi sekali. Nah, mari kita kembali ke Indonesia.
agama di Indonesia itu adalah bagian dari nation building. 28 Oktober 1928 itu adalah we declare as a nation. Ya, nah, declaring as a nation yang terpenting di situ sebetulnya adalah bagaimana mentransformasi ethno-religious sentiments yang ada di dalam komunalitas itu, yang eksklusif, karismatik, kemudian populis, ya, kemudian dengan truth claim yang sangat kuat itu ditransformasi menjadi apa yang disebut dengan nation yang harus inklusif, kemudian harus multikultural, ya tentu saja open, ya public space-nya harus terbuka untuk semuanya secara setara, ya, dan kemudian juga basis-basis relasinya adalah basis-basis relasi yang rasional. Nah, ini adalah satu proses yang luar biasa, dan itulah awal bagaimana kemudian kita mampu menjadi bangsa yang dapat merumuskan apa yang disebut dengan moderasi. Bukan saja moderasi beragama, moderasi etnis, moderasi berbudaya, dan lain sebagainya. Dan itulah yang basis atau dasar moderasi itulah yang membentuk nation. Nah, yang ingin saya katakan di sini adalah agama salah satunya adalah hal yang paling sulit dan paling menantang. Saya kira bukan hanya di Indonesia, tetapi hampir di seluruh dunia. Oleh sebab itu tadi Dr. Katrina dan juga saya kira Pak Menteri juga menjelaskan juga bahwa karena agama menduduki posisi yang begitu vital di dalam kehidupan masyarakat, dan itu menjadikan itu selalu ada di dalam deklarasi ataupun juga konstitusi. Nah, itu yang menjadi penting. Nah, Indonesia kita mempunyai bless, ya, kita mempunyai apa namanya, ya, hadiah, ya, yang luar biasa karena agama itu sudah sejak awal ini menjadi bagian dari nation building ini yang bersifat sipil. Ini adalah otonomi dan otoritas sipil di dalam mengelola agama. Oleh sebab itu, dan sampai sekarang sebetulnya di Indonesia, sama juga di Amerika, agama, tata kelola agama itu ada di otoritas sipil kita. Dialah yang kemudian di dalam bahasa dari International Human Rights perspektif itu yang disebut dengan apa namanya right holder. Right holder itu adalah di masyarakat sipil ini. Dan kita sangat kuat karena itu right holder itu ada di dalam civil autonomy, ya. Nah, ketika kemudian state itu diproklamirkan, sebetulnya civil autonomy atau civil authority inilah yang memberikan sebagian aspek-aspek agama kepada negara sebagai duty bearer of rights. Tidak semuanya. Yang diserahkan kepada negara adalah satu, ya, mengamankan, ya, agar tidak terjadi kekerasan, ya, berbasis agama. Menyerahkan untuk tata kelola publik, misalnya hal yang terkait dengan perkawinan, hal yang terkait dengan perceraian, hal yang terkait dengan persoalan misalnya ibadah di dalam Islam, haji, tetapi bukan bagaimana mengatur satu corak berhaji atau satu corak sholat atau satu corak beragama yang spesifik, tetapi yang diatur adalah tata kelola publiknya, public manajemennya, bukan substansi agamanya. Substansi agama itu tetap menjadi civil autonomy, gitu, ya. Nah, ini adalah satu menit lagi, ya, Bu. Oke. Nah, inilah yang harus menjadi sesuatu yang sangat penting. Ya, oleh sebab itu apa yang disampaikan Pak Pagar tadi itu adalah satu proses bagaimana protection dari negara itu tetapi tidak mengintervensi dari substansinya. Nah, Ibu Bapak sekalian, konstelasi yang inilah yang harus kita jaga. Laimina, semua Muhammadiyah, NU, inilah agency dari civil authority ini yang
harusnya ini menjadi menjadi penjaga gawang dari civil autonomy ini, sehingga jika nanti ada masalah-masalah yang terkait dengan substansi hukum itu diselesaikan secara sipil. Pak Dr. Pagar tadi mengatakan ada yang disebut dengan mediasi, ada yang disebut dengan negosiasi. Itu semuanya adalah non-litigatif yang sifatnya sipil, ada di dalam otoritas sipil. Nah, oleh sebab itu negara memang juga harus mengerti porsinya, bahwa negara tugasnya as a duty bearer of right itu adalah proteksi hal-hal untuk mengamankan, ya, sehingga tidak terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap apa yang disebut dengan ekspresi, ya. Artikel 19 dan Artikel 18 itu kan defending freedom of expression while protecting freedom of faith misalnya, ya. Nah, yang terakhir adalah tugas dari kita di Indonesia adalah bagaimana kita mencoba untuk dapat menahan, ya, pihak-pihak yang ingin memberikan semua aspek agama itu kepada negara. Itu sangat berbahaya. Itu sangat berbahaya karena kalau semua aspek agama ini diberikan kepada negara, pasti artikulasinya adalah dominatif dan biasanya authoritarians, dan itu akan membahayakan agama atau mazhab atau schools dan yang lain. Dan ini pelajarannya sangat penting karena di negara-negara di mana saya pernah berkunjung, ya, di negara-negara Muslim, ini sangat sulit karena apa? Agama itu ada di dalam otoritas negara. Nah, ini adalah satu hal yang sangat penting bagaimana mempertahankan civic autonomy ini agar masalah agama ini tetap sipil, horizontal, sehingga kalau ada masalah-masalah itu diselesaikan secara non-litigatif. Saya kira demikian, Mbak Fiona. Saya kembalikan. Saya juga ingin menyapa Dr. Jackie Manuputi yang tadi belum sempat saya sebutkan. Terima kasih. Saya kembalikan. Terima kasih banyak Bu Profesor Dr. Siti Ruhaini Zuhayatin. Sangat menarik paparannya tadi, ya Bu, ya. Kita langsung berlanjut kepada yang baru disapa oleh Ibu, yaitu Bapak Pendeta Dr. Jackie Manuputi. Ya, beliau adalah Sekretaris Umum Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia, dan beliau juga adalah peraih Tannenbaum Award Peacemakers in Action. Kami undang Bapak Pendeta Dr. Jackie Manuputi untuk menyampaikan pemaparan 10 menit, ya Pak. Silakan, Pak. Selamat malam. Selamat malam, Ibu Fiona. Terima kasih untuk mengundang saya. Saya menyapa dengan hormat Pak Marwarar Siahaan, Bung Matius Ho, sahabat saya, Pak Budi Sitiamarga, Profesor Siti Ruhaini, selamat malam, Ibu Katrina Lantoswit. It is my honor to meet you here, and also Dr. Chris Seiple. I'm sorry if I use a wrong pronunciation, spell your name. Dan juga ada yang terhormat sudah meninggalkan ruang tadi, Pak Yasona Loli dan Pak Butar-Butar. Saya langsung saja untuk menyampaikan beberapa pokok pikiran yang diharapkan bisa memperkaya hal ini. Yang pertama, Bapak Ibu, Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia menyambut baik sikap pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 yang mensahkan International Covenant on Civil and Political Rights, ya, yang di dalamnya termuat artikel 18 kebebasan berpikir, bernurani, dan beragama. Saya kira dokumen ini, ya, dia terintegrasi dengan berbagai dokumen internasional tentang kebebasan beragama. Ya, Deklarasi Universal tentang HAM yang diadopsi PBB tahun 48, kemudian dokumen ini pada Desember 1966, ya, tentang hak-hak sipil dan politik,
kemudian juga deklarasi penghapusan segala bentuk intoleran dan diskriminasi yang diadopsi PBB tahun 81. Kemudian ada juga Covenant International tentang hak-hak anak, ya, yang juga bicara tentang kebebasan beragama bagi anak. Ya, kemudian ada dokumen Durban Review Conference tahun 2009, paragraf 13 bicara tentang itu. Nah, bagi Indonesia sendiri, persoalan tentang hak-hak asasi, terutama hak-hak beragama, sudah termuat di dalam lembaran-lembaran negara, produk-produk hukum, yang sebagian tadi telah disampaikan oleh Pak Jasona Loli. Saya tidak akan mengulang lagi, ya, dari tahun 45, Undang-Undang Nomor 569, di antaranya ada SKB 1969, ya, yang kemudian juga menimbulkan polemik. Ya, kemudian ada Undang-Undang Nomor 39 tentang HAM, amandemen Undang-Undang 45, Undang-Undang Nomor 20 2003, dan produk-produk turunan yang lainnya. Ya, sampai saat ini proses sedang berlangsung untuk mengubah status peraturan bersama menteri menjadi Perpres. Ya, dan kami dari PGI terlibat di dalam upaya untuk menyikapi sebagai mitra kritis pemerintah seluruh turunan produk ini. Ya, saya mencatat sesudah SKB 169 dikeluarkan, waktu itu Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia masih bernama DGI, membuat sebuah memorandum tertanggal 10 Oktober yang meminta pemerintah untuk meninjau kembali SKB itu. Itu tidak berhasil. Pada 19 September 2005, PGI kemudian juga menjumpai Dirjen Kesbang Departemen Dalam Negeri untuk menyampaikan pokok-pokok pikiran tentang pembangunan rumah ibadah dan mendorong pemerintah untuk mencabut SKB tersebut. Ya. PGI kemudian menyepakati tawaran pemerintah untuk menempuh jalan revisi ketimbang mencabut. Nah, keikutsertaan PGI dalam perumusan bersama tersebut didorong oleh keinginan untuk membangun sistem perundang-undangan yang lebih menjamin terlaksananya hak asasi manusia termasuk kebebasan beragama. Pada pembahasan tahap pertama saat itu, PGI bersama majelis agama yang lain telah menyepakati perbaikan yang lebih substansial dari draft yang diajukan pemerintah. Ya, antara lain memasukkan beberapa rumusan, kemudian menghilangkan peran pemerintah sebagai pembina dalam kerangka pemeliharaan kerukunan umat beragama, baik dari judul maupun isi peraturan. Karena itu merupakan upaya bersama umat beragama. Nah, berbagai upaya telah dilakukan PGI dalam proses pembahasan peraturan bersama ini, oleh karena perbedaan pendapat yang cukup tajam dan banyaknya pendapat PGI yang tidak terakomodir, Majelis Pekerja Harian PGI kemudian menyampaikan nota keberatan kepada Presiden tanggal 20 Februari 2006 dan kepada Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri. Ya, beberapa keberatan diakomodir, lainnya ditolak. Nah, terkait usulan dan pemikiran dari beberapa kalangan masyarakat yang menghendaki agar PBM 2006 dipertimbangkan menjadi peraturan Presiden, saat ini kami kembali ya, mencatat sejumlah masukan dan melayangkan surat ke Presiden pada 16 November 2020 untuk menyampaikan usul-usul revisi PBM 2006. Ya, yang diantaranya berisi beberapa pokok pikiran antara lain tentang peran FKUB, kriteria utama dalam pengurusan izin pendirian rumah ibadah, kemudian terkait dengan usulan pembentukan FKUB nasional dan sebagainya. Poin per poin ya itu dikaji dan dimasukkan sebagai pertimbangan untuk revisi dalam proses yang sementara berlanjut saat ini. Itu sedikit catatan mengenai keterlibatan Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia memberikan respons terhadap seluruh produk perundang-undangan yang mengatur kebebasan dan pembatasan kehidupan beragama. Nah, ada satu hal yang perlu saya tekankan dalam kaitan dengan proses-proses ini adalah apa ya yang saya maksudkan dengan keadilan versus perdamaian.
Nah, kami menyadari bahwa terkait persoalan kebebasan beragama, maka tidak tepat untuk mendikotomikan pendekatan berbasis hak dan pendekatan berbasis perdamaian, justice versus peace. Ya. Nilai keadilan ya, seringkali didahulukan oleh para praktisi HAM. Sebaliknya nilai perdamaian didahulukan oleh para praktisi resolusi konflik. Nah, kami bekerja sama dengan berbagai lembaga yang memberi perhatian pada isu ini, dan kami sepakat bahwa konsep HAM perlu diperluas tafsirnya untuk memelihara stabilitas dan perdamaian jangka panjang. 2 menit lagi ya, Pak. Dalam pengertian ini, kita tidak bisa lagi mengadopsi pemahaman HAM yang kaku dan bersifat legal formal, dan menutup ruang interpretasi dan implementasinya yang juga tergantung pada konteks politik, kultural, dan historis tertentu. Kita berhutang pada Parley Michel, ya, yang menulis dalam Human Rights and Conflict Transformation, The Challenge of Just Peace, ya, Rethinking Conflict Transformation from Human Rights Perspective. Ada 4 dimensi HAM, yakni HAM sebagai aturan, HAM sebagai struktur dan institusi, HAM sebagai hubungan, dan HAM sebagai proses. Dalam penggolongan kategori ini, aspek HAM sebagai hubungan membuka ruang bagi dikembangkannya upaya bina damai untuk memperkokoh relasi antar komunitas masyarakat maupun antara masyarakat dengan pemerintah. Nah, proses-proses dialog dalam relasi antar individu maupun antar kelompok dikedepankan dalam perspektif ini. Begitu pula proses-proses mediasi dan penguatan kapasitas masyarakat untuk membangun relasi berbasis budaya setempat. Jadi HAM tidak diterjemahkan semata-mata sebagai aturan, ya, atau juga sebagai struktur dan institusi, tetapi sebagai hubungan interpersonal relation dan intergroup relation, baik secara horizontal maupun vertikal, dan juga sebagai proses. Dan catatan saya yang terakhir, kami sepakat ya dalam diskusi dengan teman-teman untuk melihat bahwa sumbangan konseptual untuk memperluas perspektif mengenai HAM ini sangat relevan bagi masyarakat Indonesia yang ketegasan negara menjamin HAM misalnya masih bergantung kepada opini publik, ya, yang mayoritas ketika beropini atau menekan itu diterima sebagai kebenaran dan diterima untuk mempertimbangkan ketenangan dan kedamaian publik ketimbang aspek HAM. Jadi ada dikotomi yang seharusnya tidak dikotomi. Perluasan konsep HAM ini dalam kaitan dengan hak-hak kebebasan beragama diterjemahkan kemudian oleh PGI dalam strategi penguatan toleransi dan pengelolaan kemajemukan guna mendukung kebebasan dan berkeyakinan. Pendekatan berbasis budaya, pendekatan berbasis tatanan dan kebutuhan bersama dalam konvergensi dengan panggilan dan misi agama-agama bagi kemanusiaan dan lingkungan diterjemahkan dalam sejumlah kegiatan konkret yang dilakukan secara kontinu dan melibatkan berbagai kelompok agama dan kepercayaan. Selain pada sisi yang lain, proses-proses advokasi berbasis hak itu terus-menerus juga dilakukan. Saya kira itu beberapa catatan dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Bapak Pendeta Dr. Jeki Manuputi. Selanjutnya kita sampai kepada pembicara terakhir kita. Bapak Ibu sekalian, saya ingin mengundang Bapak Dr. Chris Saipol, Senior Research Fellow University of Washington, untuk memberikan pemaparannya. Kepada Dr. Chris, kami persilakan 10 menit. Good evening. Can you hear me okay? Yeah. All right. Well, assalamu alaikum. It is good to be with you this evening. I should begin by clarifying that I am not Santa Claus in a batik. I just want to be clear about that. It is cold here in Virginia, -5 Celsius, but my wife and my children love this beard, and I love my wife and my children. So I have to wear this at least through Christmas, which is the end of this week. What a rich discussion, a feast across several and all of the panelists. There's so many comments that I have, and I'm just going to say thank you.
It has been fantastic listening to all of you, but I will especially say Dr. Siti, because I'm going to echo some of her comments in my own conclusion. So the question before us is, 82 years ago, a committee from around the world drafted a Universal Declaration of Human Rights. It was not legally binding. It was adopted without dissent. But yet many legally binding international covenants, and indeed many national constitutions, are based on this moral imperative that is not legally binding. How does that happen with so many different cultures, and as Katrina mentioned, tried to overcome the Holocaust and the hatred of World War II? How does that happen that we would be even talking about this today? One of the Declaration's most prominent historians is a woman by the name of Mary Ann Glendon. She is a dear friend of mine, and she wrote a book called A World Made New. And she suggests that there's two reasons for this. There's two essential balances that are struck by the drafters as they create this declaration and as it is adopted without dissent. The first balance that they maintained as a group was this: that the vision of liberty was inseparable from its call to social responsibility, that there was individual human rights, but they took place in the context of the responsibilities of citizenship and community. The second thing, and I find this a little bit more interesting, is the drafters had a, quote, conviction that culture is prior to the law, that there is a bottom-up culture that socializes and normalizes patterns of behavior, often rooted in beliefs that are usually irreconcilable, theologically speaking, from each other. I first began to understand these principles, this combination of principles, practically at least, when I went to and began to engage Pakistan in what was then called the Northwest Frontier Province. A friend of mine was the chief minister of the province, and we decided we would hold a conference with Christians and Muslims. And to be more specific, I thought it would just be Sunnis and Protestants, Protestant Christians, which I am, and Sunni Muslim, which he is. The night before the conference, the chief minister hosted at his dinner table Protestants and Sunnis, but also invited Ismaili and Shia, and Catholics and Hindus and Sikhs, the smallest minorities in the Northwest Frontier Province. After the conference was over the next day, the Hindu and the Sikh representatives came up to me as a conference organizer, and they both apologized for taking twice as much podium time as we had given them. They did not have a good moderator like Fiona. And I was the moderator. And they said, "We're really sorry." I said, "No problem." They said, "No, you don't understand. This is the first time that we have been invited to speak into the public sphere as Hindus and Sikhs, demonstrating the value that we bring from our traditions to the well-being of all." And it's then that I began to understand these two balances that Mary Ann Glendon talks about among the drafters of the Declaration, that the role of the government from the top down is to provide the table and to make sure there's a seat. But it's also the role of the citizens, majority and non-majority, to exercise their freedom responsibly in claiming that seat and in presenting the best of their values in the name of the common good of all citizens. I also learned, or began to learn, that it is the responsibility of the ethnic and religious majority to extend their hand to the non-majority and to say that this is inclusive citizenship. This is what we believe
from very different points of moral and theological departure. I began to think about this more over the years, and eventually I called this, along with friends at the Templeton Religion Trust and through teaching at the University of Washington, something that we call covenantal pluralism. In a sentence, it is the responsibility, the obligation, the pledge to engage and respect and protect the other. To expect that policies from the top down are oriented toward people at the bottom up, that they're people-centered, that the rules of the government from the top down are rooted in relationships from the bottom up. This is how social cohesion takes place. This is how culture and law interface, bottom up and top down. It's how liberty remains inseparable from the call to social responsibility, as Marianne points out. So if we seek a covenantal pluralism, and you can call it many things, of course, how do we get there? That's the vision, that's the end, but like how do we get to that place practically? This is the question before us, and we've seen many answers in the presentations today. I would say this, though, in summary of those presentations. I think it depends on our capacity to operate and engage each other in the small places, quote unquote. When she was asked, where do human rights begin? Eleanor Roosevelt, who was the chair of the drafting committee, she said human rights of the Declaration of Universal Declaration of Human Rights, she responded, human rights begin in the small places, close to home, so close and so small, they cannot be seen on a map. I would further argue that that place of engagement, these small places that you can't see on the map, result from competencies and skills that we can train and educate. By competencies, I mean how to think about situations, a personal competency. What does my moral framework and Holy Scripture say about engaging the other? What is my character? What is my choice to be good and serve the common good? What does that look like? What does that mean in the context of fellow citizens and community and people who don't believe as I do, don't pray as I do? But then there's a comparative competency. How do I understand the other, my neighbor, as he or she understands herself or himself? I can't understand them as social media understands them. I have to understand them as they understand themselves. Let them speak for themselves and what their moral framework and Holy Scriptures says about engaging me. And then we need a collaborative competency. Our global challenges, from extremism to the environment, are so big that nobody can solve them by themselves. No state, no non-governmental organization. Chris, it's sorry, not a question 2 minutes left. But when we partner with somebody who doesn't pray like us. So how do we practically collaborate across these irreconcilable differences that yet hold common values of peace and justice, truth and mercy, love and compassion? In conclusion, Marianne Glendon reflects back on the Declaration and how it was created. She says it's undergirded by one key feature, and that is the attention it gives to the small places where people, quote, first learn about their rights and how to exercise them responsibly. Places like families, schools, workplaces, religious associations. She says these places, these small places, are seed beds. They're little gardens to be cultivated. They are seed beds of character and competence, together with the rule of law, political freedom, social security, and international cooperation that form the dynamic ecology of freedom that the Declaration gives us. Now, here's the great part about it. I think all of this, as Dr. Siti said, was anticipated by the example of Indonesia.
especially the Youth Pledge of October 28, 1928. A decision to be one nation, one land, one people, one language, that it had an inclusive citizenship. And this became a part of the culture that anticipates the law, that balances individual freedom with the responsibilities of being citizens in a common community, that anticipates the Constitution of 45. This is the beauty of Indonesia. This is the gift of Indonesia and why I'm so passionate about it and believe in it, because you anticipate the Universal Declaration of Human Rights, and through it and your own heritage, you challenge us all to be better. So thank you for that, and thank you for the opportunity to speak with you. Terima kasih Bapak Dr. Chris Saipel. Dengan demikian telah berakhir pemaparan para narasumber. Maka kita segera masuk ke dalam sesi tanya jawab. Baik, kita segera mulai untuk sesi tanya jawab. Yang pertama saya persilakan kepada tim untuk membacakan pertanyaan yang ditujukan kepada Dr. Pagar Butar-Butar SHMSI. Pertanyaan dari Alfianus Yohan Samara. Dari paparan Bapak Dirjen terhadap saran yang diusulkan, saya mendapat kesan bahwa tindakannya seperti pemadam kebakaran. Ada aksi dan reaksi bila muncul gesekan atau masalah di masyarakat. Sementara aksi intoleran lebih banyak muncul karena adanya paham yang terindoktrinasi melalui institusi pendidikan atau lembaga kelompok di masyarakat, dan itu tersistematis. Bagaimana pihak Kementerian Hukum dan HAM menyikapi hal ini? Baik, Bapak Pagar Butar-Butar, kami persilakan Pak untuk menjawab dalam 3 menit ya Pak. Terima kasih. Terima kasih pertanyaannya. Namun konsentrasi kami adalah, sekali lagi, kami sangat setuju dengan apa yang disampaikan oleh Profesor Dr. Siti Ruhaini Juhayatin, bahwa mengutip pendapat itu, kami, Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia, tidak pada tempat dan posisinya untuk mencampuri intervensi terkait dengan substansi keagamaan. Tetapi terkait dengan apa yang kami lakukan dalam mediasi, rapat konsultasi, rekonfirmasi untuk menemukan solusi yang terbaik di dalam setiap pengaduan, terutama dalam kasus ini, Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia hanya bersifat fasilitasi saja, bukan pemadam kebakaran. Tadi sudah disampaikan oleh Profesor bahwa itu diletakkan pada bingkai nation. Jadi kami mohon izin sekali lagi tidak pada tempatnya mencampuri untuk substansinya, karena itu adalah menjadi tugas kita bersama. Kami hanya pada aspek mengkoordinasikan, memfasilitasi, mari kita duduk bersama-sama, seperti apa yang terbaik dengan menghargai, menghormati nilai-nilai hak asasi manusia dalam mewujudkan kesetaraan, kerukunan umat beragama, dari apa yang dilaporkan diadukan kepada Kementerian Hukum dan HAM. Saya kira itu singkatnya. Lebih kurang, mohon maaf, terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Dr. Pagar Butar-Butar untuk jawabannya. Kita beralih kepada pertanyaan untuk Dr. Katrina Lantoswet. Kami persilakan. Pertanyaan untuk Dr. Katrina disampaikan oleh Bapak Rahman. Beliau menanyakan, saya pikir klaim kebenaran dari setiap pemeluk agama bukan persoalan dalam membangun kerukunan, tetapi yang menjadi persoalan adalah ketidakmampuan memahami keyakinan agama lain. Bagaimana caranya agar kita dapat memiliki pemahaman komprehensif sehingga tidak cenderung tertutup dari perbedaan? Terima kasih. Baik, pada Dr. Katrina kami persilakan 3 menit ya. Well, it's an excellent question, and I agree that the more we understand the beliefs and fundamental precepts of different faith communities, the more likely we are to have respect and to be able to build those bridges.
But I think it is also important for us to recognize that certainly among some faith communities, particularly those that are religions based on revealed doctrine, there is a strong conviction on the part of many, many believers that what they believe is the truth, if you will, with a capital T. And for that reason, it is fundamental that we embed in our societies, in our cultures, and in our communities, the idea that respect for the fundamental conscience liberty of every individual is central. We will not ultimately always be able to come to agreement about the truths that we believe, the convictions we have, but we should be able to come together around the conviction that all human beings have a moral obligation to live their lives with integrity. And that means living their lives in accordance with the dictates of their own conscience. And whatever we may believe specifically about one group's truth claims versus another group's truth claims, we can all acknowledge that a life of integrity and a life of dignity requires that each one of us be able to live in harmony with our beliefs. And that's where you create the civic public space for respectful freedom of religion for all. Baik, terima kasih banyak Dr. Katrina. Kita berlanjut kepada pertanyaan untuk Profesor Dr. Siti Rohaini Zuhayatin. Silakan kepada tim. Pertanyaan dari Ferry Rismawan. Penegakan HAM dalam konteks kebebasan beragama kadang tidak sesuai antara kebijakan undang-undang dengan implementasi di lapangan atau saling bertabrakan. Kadang dalam penegakan HAM tidak lepas dari pandangan atau motif politik yang mempengaruhi suatu negara. Tetapi di negara lain kadang-kadang kaum minoritas, harus menghormati mayoritas. Menurut Anda, sebenarnya bagaimana konsep kebebasan beragama yang memuat azas keadilan tanpa harus mendiskreditkan pihak tertentu? Terima kasih. Baik, Ibu Ruhaini, kami persilakan Bu, 3 menit. Terima kasih. Saya kira ini pertanyaan yang sangat challenging ya, menantang betul itu antara aturan dan implementasinya. Tentu ada kesenjangan itu pasti ya, tetapi apa yang tadi disampaikan oleh Pak Pagar misalnya, kita bisa melihatnya bagaimana pemerintah sebetulnya melalui kementerian yang terkait itu mencoba untuk meletakkan posisi yang proporsional ya. Jadi saya sepakat Pak Pagar bahwa kita sebagai bagian dari pemerintah ya saat ini, karena saya ada di Binagraha, memang sedapat mungkin pemerintah itu hanya sebagai the duty bearer of rights. Itu saja. Nah ya. Sehingga karena kalau pemerintah itu melampaui kewenangannya itu, ya maka apa yang dikhawatirkan oleh penanya tadi itu menjadi lebih kuat lagi, ya. Itu pertama. Nah, kita juga harus ingat bahwa proses untuk being a nation itu juga sekarang itu in the making ya, masih terus berlangsung, belum selesai. Sehingga prosesnya itu bisa back and forth gitu ya. Karena memang bagaimanapun ada residu ethno-religious sentiment ya dari komunalitas kita yang memang belum sepenuhnya tertransformasi ya menjadi sebuah konsep citizenship itu. Kita terus dalam in the making, maka residu mentalitas inilah yang kemudian seringkali muncul menjadi majoritism gitu ya, majoritism, dan itu bukan state, tapi majoritism itu juga muncul di dalam masyarakat. Nah, itu sebetulnya adalah residu dari ethno-religious communality yang memunculkan sentiments itu. Nah, inilah sebetulnya tantangan bersama, itu tantangannya pemerintah juga gitu, sehingga saat ini untung kita punya Pak Menteri yang ini ya, yang cukup tegas ya, Pak Menteri Lauli, Pak Pagar, kemudian juga Pak Kapolri. Pokoknya pemerintah harus menegakkan
hal-hal yang itu sifatnya pelanggaran hukum. Persoalan-persoalan yang terkait dengan masalah substansi yang dikonflikkan itu, maka tugas pemerintah itu adalah tadi disampaikan oleh Pak Pagar, yaitu membuka ruang saja, memfasilitasi. Sementara proses-prosesnya dilakukan secara sipil. Nah, inilah sebetulnya tantangan kita adalah bagaimana majoritism itu tidak menguat, ya. Majoritism itu tidak menguat karena majoritism inilah sebetulnya yang seringkali juga mengintimidasi penegak hukum, ya, mengintimidasi penegak hukum sehingga penegak hukum sendiri tidak memiliki kekuatan ya untuk bisa menegakkan hukum. Nah, oleh sebab itu ini harus dilawan oleh civil agency ya. Jadi organisasi-organisasi sipil seperti NU, Muhammadiyah itu harus memberikan, NU, Muhammadiyah, kemudian PGI, KWI, itu semuanya harus memberikan dukungan kepada aparat penegak hukum untuk apa? Untuk menghilangkan atau mengeliminir majoritism ini yang seringkali muncul menjadi gerakan populis yang menekan, ya, yang menekan sehingga kemudian kepolisian atau penegak hukum itu menjadi agak gamang juga menegakkan hukum yang terkait dengan persoalan tindak kepidanaannya, gitu ya. Jadi Sintang misalnya ya Pak Pagar ya, di Sintang itu sampai kami dari kantor staf presiden harus turun ke Sintang untuk meyakinkan para penegak hukum, siapapun yang melanggar hukum, siapapun yang melakukan pembakaran, siapa yang melakukan pemukulan, tangkap. Tidak usah ragu. Kantor staf presiden berdiri di belakang para penegak hukum ya untuk menegakkan itu. Nah, perkara bagaimana Ahmadiyah dan yang lain itu diselesaikan oleh FKUB. Ini diselesaikan oleh FKUB, kemudian juga kantor Kumham setempat akan memberikan fasilitasi, artinya memberikan kerangka fasilitasi untuk menegosiasikan. Nah, inilah sebetulnya Mbak Fiona satu hal yang terus-menerus harus kita bersama-sama mengeliminasi majoritism dan populisme ini yang sebetulnya menjadi tantangan baik oleh negara sendiri ataupun oleh masyarakat sipil. Terima kasih, Mbak. Terima kasih Ibu Ruhaini, jawabannya challenging tapi tetap bisa terus dikerjakan ya Bu. Kita berlanjut kepada pertanyaan untuk Bapak Pendeta Dr. Jeki Manuputi. Silakan tim. Pertanyaan dari Hadijatul Kubro. Bagaimana pendapat Bapak Pendeta menanggapi bahwa seharusnya tempat ibadah, tempat kerja, sekolah, dan keluarga menjadi tempat paling awal untuk menerapkan toleransi? Nyatanya, tempat ibadah saat ini sering menjadi tempat pelaku intoleran untuk memecah belah umat beragama. Terima kasih. Baik, silakan Pak Jeki dalam 3 menit, Pak. Terima kasih, saya sepakat sekali dengan statement itu. Itu ideal yang masih harus kita capai. Karena kita tidak bisa menyangkali bahwa di antara komunitas masing-masing saja perilaku-perilaku yang tidak adil sering terjadi antara komunitas masing-masing. Ya, di tengah keluarga, perilaku-perilaku konsep imajinasi tentang keadilan kadang-kadang hancur di tengah keluarga. Dan itu tanpa sadar menginternalisasi budaya-budaya kekerasan dan perilaku-perilaku ketidakadilan yang bisa terbawa dalam relasi dengan sesama secara individual maupun antar kelompok dan lain-lain. Karena itu membatinkan nilai dan mengawal nilai memang harus dimulai dari ruang yang paling kecil di tengah keluarga kita, di tengah ruang-ruang ibadah dan yang lain. Ini memang terdengar klise, tapi memang itu ideal yang harus dicapai dan tentunya kita misalnya sangat terkejut dan kaget ketika perilaku-perilaku pelanggaran HAM, ya pelecehan dan lain-lain terjadi di tempat-tempat ibadah yang kadang-kadang menjadi sangat sangat tertutup, ya. Ada tabu untuk membuka itu. Keluarga, rumah-rumah ibadah dan lain-lain memiliki tabu untuk diungkapkan karena itu institusi-institusi yang oleh banyak orang dianggap sakral, ya.
Dan saya kira kita punya panggilan sama-sama untuk melihat, untuk membangun, mengembangkannya, tapi membongkar imajinasi sakral di dalam ruang ibadah dan di dalam ruang-ruang keluarga. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Bapak Pendeta Dr. Jeki Manuputi. Terakhir adalah pertanyaan untuk Bapak Dr. Chris Saipel. Kami persilakan kepada tim. Pertanyaan dari Bapak Anselmus atas Soge dari Flores, Nusa Tenggara Timur. Pak Chris Saipel telah menyampaikan pentingnya kompetensi kolaboratif dalam penegakan HAM. Dan memang kita membutuhkan kompetensi kolaboratif itu. Bolehkah kita diberikan contoh konkret bagaimana kompetensi kolaboratif itu dapat diterapkan dalam konteks masyarakat yang majemuk seperti Indonesia ini? Terima kasih. Baik, Dr. Chris, silakan dalam 3 menit. Thank you. Excellent question. The most concrete example, which we forgot to mention throughout this whole panel, is the fact that Indonesia has a ministry of law and human rights. There is the law of the top down and the human rights that are protected, but have to be embodied and lived out by the people from the bottom up. And so I think that's the most concrete thing that we can say, and again, testifies to this idea of a culture preceding the law, the National Youth Pledge preceding 1945. So these are real and practical examples. There are other examples. Muhammadiyah and Lamina have been working together on cross-cultural religious literacy training of competencies and skills, and I think have taught over 1,200 madrasa and pesantren leaders, and there are other such collaborations taking place. And in participating in some of these, my overwhelming experience has been that people are eager. They yearn for a way to be themselves without sacrificing one piece of their beliefs, but yet be equipped to engage the other who does not believe as they are with respect. And the key to this, and back to the Universal Declaration of Human Rights, is that how we understand dignity. Dignity, when I respect somebody else, it doesn't mean I necessarily respect their beliefs or their resulting behavior, but I do respect the dignity that God gives them as a human being. That cannot be taken away by government or by any human being. And so that dignity becomes the starting point or the touchstone of civilization. There is no clash of civilizations. There's only those who are for civilization and against it. And those who are for it believe in dignity and that it can come from many places. Those who are against it try to manipulate their own traditions and use violence to validate their own power. And so the greatest responsibility of faith traditions, as Pastor Jackie was saying, is really we have to speak the best of our scripture into our own people. We have to remind them that only good theology beats bad theology, and that there is a difference between working for God and with God. When we work for God, we have the answers. We know the mind of God, and therefore we're able to kill people in his name. That is blasphemy, and it is a lack of humility. When you work with God, you have the eyes of the heart, and you look to see what he is doing in society, and you seek to come alongside it and realize that God works through people outside of your traditions. This is where social cohesion comes from, because it's rooted in the very best of faith. And this is something that the clergy, the imam and the pastor especially, steward and have a responsibility to repeatedly convey to their congregations. Thank you. Baik, terima kasih banyak Dr. Chris Saipel. Bapak Ibu, dengan berat hati karena keterbatasan waktu, kita harus menutup sesi tanya jawab ini dalam 1 termin. Dan kita setelah ini akan memberi kesempatan bagi para narasumber untuk memberikan kata penutup. Terima kasih sekali untuk Bapak Ibu yang sudah mengirimkan pertanyaan. Kami mohon maaf apabila ada pertanyaan Anda yang belum sempat kami bacakan. Kemudian
Saat ini kita langsung masuk ke dalam penyampaian kata penutup dari para narasumber. Saya hendak mengajak para narasumber untuk menyampaikan kata penutup masing-masing 2 menit. Kita mulai dari narasumber pertama kita, yaitu Bapak Dr. Pagar Butar-Butar. Kami persilakan Pak untuk menyampaikan kata penutup. Baik, terima kasih moderator, para narasumber, dan semua peserta webinar. Closing pointer dari kami adalah ada 3 hal. Yang pertama adalah pendapat-pendapat seluruh narasumber pada malam hari ini adalah menjadi our strong together. Kekuatan kita bersama untuk saling melengkapi, komplementer untuk menuju kebaikan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah di Jenham tetap fokus dalam tugasnya memfasilitasi pengaduan masyarakat umum terhadap seluruh tematik HAM yang diadukan secara non-diskriminatif. Khusus terkait dengan tematik masalah kebebasan beragama, maka saran kami adalah kita semua wajib mengedepankan prinsip koordinasi, fasilitasi, mediasi antar kementerian lembaga, dan seluruh pihak secara solutif untuk mewujudkan kerukunan antar umat beragama di Indonesia dalam bingkai Pancasila, NKRI, Undang-Undang Dasar 45, dalam konteks perlindungan, pemenuhan, penegakan, pemajuan hak asasi manusia di Indonesia. Sekali lagi, salam Pancasila, equality, reducing inequality, advancing human rights. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Bapak Dr. Pagar Butar-Butar. Kita selanjutnya mempersilakan Ibu Dr. Katrina Lantoswet untuk memberikan kata penutupnya. Silakan Ibu. Well, it's been a privilege to be part of this fantastic webinar, and I want to thank all my fellow panelists for their wonderful remarks and really both practical and profound insights about how we do a better job in advancing religious freedom. I think I'd like to close with a story from the Western tradition, which I think helps illustrate the profound connection between religious freedom and all the other precious rights that we value and seek to protect. So there was an English philosopher, theologian, reformer, and preacher by the name of John Wycliffe, who undertook to translate the Bible from a Latin which no one could access or speak into the common language of the people in the late 1300s. And he did this in the face of enormous opposition and even persecution from the ecclesiastical authorities of his day. Despite all, he persisted in his mission. And when the work was done, he wrote the following words in the flyleaf of that first translated Bible. He wrote, "The translation is complete and shall make possible government of the people, by the people, and for the people." Now, we cannot know precisely what John Wycliffe meant when he wrote those words, but I believe he was illuminating for all of us the profound insight that when men and women are free to pursue and to understand truth for themselves without compulsion, they become empowered to build societies that honor the claims of conscience and the fundamental liberties of all people. And it is my hope, and I know the hope of everyone here, that we may all use our God-given liberty to do just that. Thank you so much. Terima kasih banyak Dr. Katrina Lantoswet. Berikutnya kami ingin mempersilakan Profesor Dr. Siti Ruhaini Zuhayatin untuk memberikan kata penutupnya. Kepada Ibu Ruhaini kami persilakan. Terima kasih, saya ingin menutup ya bahwa hak asasi manusia tadi disampaikan Pak Kris juga bahwa itu adalah bagian dari hidup kita sehari-hari ya. Jadi kita mempunyai dua sisi yang sangat menguatkan, yaitu bangsa dan negara. Dan bangsa itu adalah
otoritas sipil, ya, dan disitulah sebetulnya hak asasi manusia harus dikelola dengan baik, dan segala hal yang terkait dengan perbedaan di dalam memahami apapun, terutama yang terkait dengan masalah kepercayaan, maka seharusnya diselesaikan di dalam konteks masyarakat sipil. Disitulah nantinya masalah-masalah keyakinan itu dapat diselesaikan dengan cara-cara yang damai dan sangat menguatkan, seperti yang disampaikan oleh Ibu Dr. Katrina. Tugas pemerintah adalah, tadi disampaikan juga oleh Pak Pagar, bahwa tugas pemerintah adalah memproteksi, ya, dan mencegah agar tidak terjadi hal-hal yang justru itu menghalangi proses-proses setiap orang, setiap warga, laki-laki dan perempuan dan siapapun yang mayoritas dan minoritas, untuk dapat melaksanakan ibadah, melaksanakan keagamaannya sesuai dengan yang dipercaya. Dua kombinasi dari yang kita miliki antara kebangsaan dan kenegaraan ini harus menjadi footing, ya, harus menjadi fondasi untuk memastikan bahwa setiap orang tidak ada yang boleh tertinggal untuk dapat dipenuhi haknya dan diproteksi haknya untuk beribadah, beragama sesuai dengan kepercayaannya. Terima kasih, Mbak. Terima kasih banyak Ibu Ruhaini. Selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Pendeta Dr. Jeki Manuputi untuk memberikan kata penutupnya. Kepada Pak Jeki kami persilakan. Terima kasih untuk percakapan yang luar biasa sekali ini. Ya, saya mau menutup dengan mengingatkan bahwa perjuangan kita untuk penegakan HAM atau penghormatan HAM di masyarakat, yaitu mutlak dan perlu, tidak bisa ditawar-tawar. Tetapi itu tidak bisa dilakukan hanya melalui pendekatan legal formal seperti legislasi saja, atau dengan hanya membangun infrastruktur seperti Komnas HAM, polisi, dan lain-lain. Tetapi dalam perspektif yang lebih luas yang saya katakan di dalam paparan tadi, harus dibarengi pula dengan proses internalisasi nilai-nilai HAM yang lebih luas dalam relasi antar individu maupun dalam relasi antar kelompok, baik secara horizontal maupun vertikal di tengah masyarakat. Dan di sini peran lembaga-lembaga, institusi budaya, institusi keagamaan, pendidikan, dan lain-lain menjadi sangat penting. Pada akhirnya saya mau katakan dengan mengutip apa yang kita yakini dari iman Kristen yang saya yakini, tetapi itu juga menjadi the golden rule di dalam Muslim, Judaism, dan Kristenan. Lakukan apa yang kau ingin orang lain lakukan kepada dirimu, atau jangan lakukan apa yang engkau tidak ingin orang lain atau tidak ingin orang lain juga lakukan terhadap dirimu. Terima kasih. Terima kasih banyak Bapak Pendeta Dr. Jeki Manuputi. Terakhir, mari kita dengarkan kata penutup dari Dr. Chris Seipel. Kami persilakan Dr. Chris. Okay. One, let me say thanks. This has been fantastic. Two, let me reiterate what Jackie just said. Education is the key in all of this. Eleanor Roosevelt believed that very strongly, as did the drafters. And the key to education is to have educators who embody an empathetic and elicitive, which means to listen to, approach in their engagement, because the classroom is going to be the first place that people encounter deep difference other than what their family life has been. So we need teachers who embody an empathetic and elicitive form of engagement that has specific skills and competencies, that teaches their students how to think and what to do as they go out of the classroom. That's the key over the long term.
there are two questions, I think, as we think about top down and bottom up, which has been the theme of all of our conversations. And I think the individual from the bottom up has to constantly ask him or herself, do I tolerate or celebrate the other? Tolerance is a good word. It's in all the international covenants, but tolerance, at least in American English, suggests I allow for your existence. I have no responsibility to engage you. Celebrate means I may disagree with your beliefs, but I understand your inherent dignity. But from the top down, there's a second question that the state has to ask itself. Society and the people ask, do I tolerate or celebrate the other, my neighbor? The state and policy has to ask another question. It's simply this: do I integrate or assimilate? Assimilate means you have to look like the majority. You can come to the table, but you have to act and look like we do. That's not human rights. Integrate says bring the best of your beliefs to the common table for the common good, for the well-being of all, without sacrificing or watering down any of those beliefs. And in fact, by doing so, you create a table conversation that allows you to talk about the irreconcilable differences. So the state and policy has to ask itself, do I integrate or assimilate? The individual of people in society have to ask, do I tolerate or celebrate? And we need a world where we are seeking to integrate and celebrate if we're going to be responsible for these values that were so carefully enunciated 82 years ago. Thank you. Terima kasih banyak, Dr. Chris Seipel. Bapak Ibu sekalian, kita telah sampai di penghujung acara webinar internasional kita kali ini. Akhir kata, atas nama Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan Institut Leimena, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh narasumber yang telah hadir di acara hari ini. Pertama-tama kepada Profesor Dr. Yasona Halauli, SHMSC PhD, Bapak Dr. Pagar Butar-Butar, Dr. Katrina Lantoswet, Profesor Dr. Siti Ruhaini Zuhayatin, Pendeta Dr. Jackie Manuputi, dan Dr. Chris Seipel. Terima kasih banyak atas kontribusi yang telah Anda berikan melalui acara ini. Kami sangat menghargainya. Kepada Bapak Ibu peserta webinar, baik yang di Indonesia maupun di negara lain dimanapun Anda berada, terima kasih juga atas kehadirannya. Terima kasih untuk setiap pemikiran, pertanyaan yang kami baca dicurahkan di kolom Q&A. Kami sangat berterima kasih. Kami juga berterima kasih untuk seluruh panitia, tim kerja yang telah bekerja keras untuk mempersiapkan webinar ini. Semoga refleksi yang kita lakukan bersama dalam webinar malam hari ini dapat menjadi kontribusi bagi penghormatan, perlindungan, dan penegakan hak asasi manusia di Indonesia, bahkan juga di bangsa-bangsa. Selamat malam untuk kita semua, dan mungkin selamat pagi untuk yang di luar Indonesia. Sampai jumpa di acara-acara berikutnya.